Balik. Halo, selamat siang semuanya. Ya, sebagai manusia yang telah lama tinggal di bumi, pasti kalian pernah lihat jenis ikan ini. Bukan yang itu. Jadi, ikan jenis apa yang kita bicarakan? Ya, ini adalah ikan air tawar yang populer dikonsumsi oleh umat manusia. Ikan ini bernama Ospronimus gurami atau biasa kita sebut sebagai ikan gurami. Baik, sebelum memulai lebih jauh lagi, perkenalkan nama saya Agus Miftodin Hafiz dengan NIM 262011011. Jadi disinilah saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai pembenihan di ikan gurami. Untuk bagian klasifikasi kita mempunyai Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Pisces, Ordo Anagonatodae, dan family Ospronymidae, dan genusnya Ospronimus, sedangkan spesies bernama Ospronimus gurami. Baik, kita mulai saja di ciri-ciri indukan, jantan, dan juga betina. Baik, dari sini bisa kita lihat gambarnya. Yang pertama itu bagian dahi, yang jantan memiliki tonjolan sedangkan betina tidak, dan juga pekal siripnya yang jantan terang atau berwarna keputih-putihan, kalau betina itu agak kehitaman atau gelap. Dan juga dagu, si jantan itu memiliki berwarna kuning, sedangkan betina berwarna agak kecoklatan. Sedangkan di bagian ekor, si jantan itu ujungnya agak rata, sedangkan di betina ujungnya agak membundar. Dan kita bisa lihat di gambar tersebut, seperti itulah contoh ciri-ciri indukan, jantan, dan juga betina. Nah, dalam di persiapan kolam pemijahan itu, yang pertama pembersihan kolam, yang pertama pasti pembersihan kolam, dan yang kedua pengeringan kolam, yang ketiga pengelolaan kolam seperti kita melakukan kapur dan juga pemberian saponin, dan yang keempat pasti pengisian air, di mana sebelum pengisian air kita memasangkan sosok dan juga paratak. Lalu, apa itu pemasangan sosok dan juga paratak? Iya, terima kasih Bebek. Sebelumnya, pemasangan sosok dan juga paratak bertujuan untuk memudahkan induk ikan gurami menyimpan telurnya di dalam sebuah benda yang terbuat dari bambu yang bernama sosok, sedangkan paratak juga terbuat dari bambu yang sudah diisi ijuk, berfungsi untuk memudahkan induk gurami membuat sarang. Ngerti gak sih lu? Lalu? Ya udahlah Bebek, intinya ini adalah sosok tempat gurami membuat sarang dari ijuk yang kelak tempat ikan tersebut menyimpan telur, dan yang ini adalah paratak yang dimana si ikan nantinya mengambil ijuk dari paratak yang telah disediakan. Ngerti gak sih? Nggak ngerti. Gue goreng enak loh. Ya, untuk mendapatkan kualitas suatu larva dan benih yang baik, tentunya kita memerlukan seleksi induk, dan hal ini adalah hal yang paling umum dan hal yang paling penting. Baik, persyaratan khusus induk gurame itu, yang pertama jantan biasanya beratnya itu sampai dengan 3 atau 5 kg per ekor, dan betina 2,5 sampai 3 kg per ekor, dan memiliki umur minimal 2 tahun, dan memiliki juga tonjolan pada kelamin yang sangat terlihat jelas untuk yang jantan. Dan yang betina yang pastinya perutnya itu membulat, dan jantan pasti harus kekar dan juga pergerakannya lincah, sedangkan yang betina memiliki alat kelamin yang berwarna kemerahan. Bisa kita lihat langsung jika ikan betina ini harus memiliki warna dan alat kelamin yang berwarna merah. Ciri-ciri fisiknya, yang pertama itu pasti berwarna hitam untuk indukan jantan, yang kedua betina relatif terang, dan yang kedua perutnya kita bisa lihat membentuk sudut tumpul untuk yang jantan, dan yang betina itu membulat, dan susunan sisik
terlihat normal untuk si jantan, sedangkan si betina itu sedikit terbuka, yang pastinya gerakannya harus lincah, yang jantan dan juga betina biasanya lambat. Ya, dan untuk pemijaan gurame dilakukan secara alami, pastinya dengan cara alami, dengan sistem massal dengan perbandingan indukan jantan dan betina 1:2 dengan 2 ekor indukan gurame jantan dan juga 4 ekor indukan gurame betina. Biasanya gurame itu memija antara pukul 15 dan sampai 17 atau sampai dengan malam hari. Dan untuk pemanenan telur, saya biasanya mengambil sarang telur dengan cara menyentuh mulut sosok, dengan ciri-ciri biasanya sarangnya yang tertutup rapat, permukaan air terdapat lapisan minyak, dan yang ketiga jika sarang ditusuk akan mengeluarkan minyak, dan yang keempat pasti tercium bau amis yang biasanya menyengat. Ya, untuk penetasan telur biasanya kami menggunakan wadah baskom dengan kapasitas 40 liter, dirawat dengan memisahkan telur yang mati dan yang hidup. Bisa kita lihat mana telur yang mati itu terdapat seperti berwarna putih susu, dan yang hidup itu terbuahi itu berwarna emas yang sangat cerah. Keterangan telurnya biasanya berwarna kuning keemasan, sedangkan yang tidak atau mati itu berwarna putih susu. Ya, untuk pembelian larva biasanya setelah kuning telur habis, larva dipindahkan ke dalam bak fiber ukuran 1x1 meter dengan ketinggian air 30 cm, dan dimana pada waktu umur 15 hari itu diberikan artemia untuk pakannya, dan setelah larva ikan sudah berumur 21 hari kita bisa memberikan cacing sutra atau tubifex. Kita lihat lagi, ini adalah yang pertama itu kaleng artemia, dan yang kedua itu artemia yang telah saya kultur, dan yang ketiga itu adalah cacing sutra atau tubifex. Baik, dan yang terakhir itu adalah pendederan, di mana hal tersebut dilakukan karena ikan tersebut sudah mulai dewasa. Dilakukan setelah pemeliharaan selama 40 hari dengan ukuran benih rata-rata 3-6 cm, diletakkan di kolam pendederan yang telah dikeringkan selama 24 jam. Kenapa pemijaan ikan gurame dilakukan secara alami? Lah, bukannya tadi udah gua goreng loh. Ya, baiklah. Sebenarnya pemijaan buatan pada ikan gurame menggunakan Ovaprim telah dilakukan, akan tetapi keberhasilannya masih sangat rendah. Hal tersebut masih diperlukan riset untuk bisa sampai ke tingkat keberhasilan yang mutlak. Ya, untuk sekarang pemijaan alamilah untuk pilihan terbaik. Kesimpulannya adalah proses pembenihan ikan gurame itu pasti meliputi persiapan kolam, seleksi induk, pemijahan, penetasan telur, dan terakhir ada pemilihan larva dan juga benih. Baik, di akhir video saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.